kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMH Kementerian Jakarta. Program ini hadir secara khusus untuk memastikan jantung korona Anda tetap berdetak bersama saya Jacob Daniel. Judul pelajaran kita sepanjang satu pekan ini adalah Injil yang Kekal, dan ayat hafalannya terdapat dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-6. Bagi orang Advent, pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 adalah sema kita. Sema adalah nama doa berdasarkan dari kata Ibrani dengar. Pekabaran 3 malaikat ini mendefinisikan siapa kita sebagai umat dan menggambarkan misi kita kepada dunia. Singkatnya, identitas tuntutan kita yang unik diuraikan dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Dan disinilah kita menemukan hasrat kita untuk memberitakan Injil kepada dunia. Kita memasuki pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Kitab Pengharapan yang dipenuhi kasih karunia. Ketika kebanyakan orang berpikir mengenai kitab terakhir dari kitab suci Wahyu yang seram-seram, mereka tidak berpikir mengenai kasih karunia, karena kitab Wahyu berisikan kasih karunia dan dipenuhi harapan. Artinya adalah di tengah-tengah binatang buas yang menakutkan dan peringatan penganiayaan dan masa-masa yang sulit pun, Tuhan masih memberi kita alasan untuk bersukacita dalam keselamatannya yang sudah diberikan. Kitab Wahyu adalah tentang Yesus, dan itu adalah salah satu pekabaran yang penuh dengan kasih karunia dari harapan akhir zaman kita. Di dalam Kristus kita diampuni, kasih karunia mengampuni masa lalu kita. Kita masuki hari Senin dengan judul Injil Kekal. Jika kita gagal mengerti dalam pelajaran Injil ini, kita kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Dijelaskan bahwa Dia, yaitu Tuhan, mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Kalimat ini sangatlah relate dalam pelajaran kita di hari sebelumnya. Dan rencana ini, rencana keselamatan telah diberlakukan bahkan sebelum permulaan zaman, yang membantu menjelaskan mengapa itu disebut Injil Kekal. Sebelum dunia diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi, dan karena itu Dia menetapkan rencana keselamatan untuk menghadapi krisis ketika itu pada akhirnya akan datang. Kita memasuki pelajaran kita di hari Selasa dengan judul Kisah Kasih Karunia. Cerita kasih karunia adalah pekabaran 3 malaikat, dan ini merupakan kisah tentang kasih yang tak terbatas, tak terduga, tak dapat dimengerti, kekal, tak terbatas, tanpa akhir. Ungkapan Injil Kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 ini berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika Allah menciptakan umat manusia dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral, Dia mengantisipasi bahwa mereka akan membuat pilihan yang salah. Begitu makhluk ciptaan yang memiliki kemampuan untuk memilih, mereka memiliki kapasitas untuk memberontak serta melawan sifatnya yang pengasih. Oleh karena itu, rencana keselamatan sudah disusun dalam benak Allah sebelum pemberontakan orang tua pertama kita di Eden. Dan rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lainnya. Injil Kekal itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Itu adalah dasar dari masa depan penuh dengan harapan. Dan itu berbicara tentang hidup kekal bersama Dia yang hatinya rindu untuk bersama kita selama-lamanya. Kita memasuki pelajaran kita dari Rabu dengan judul Ke Seluruh Dunia. Sampai hari Rabu, penulis tetap menyuruh para pembaca untuk membaca lagi dan kembali membaca Wahyu 14 ayat ke-6. Ini berarti seberapa pentingkah ayat ini untuk kita? Karena sudah mendesak pekabaran yang pertama dari pekabaran 3 malaikat ini, Injil Kekal itu harus diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini adalah misi yang luas dan memakan banyak waktu. Hal itu menuntut kita dari keasikan, kepentingan pribadi kita sendiri, ke hasrat untuk pelayanan Kristus, serta amanat yang diberikan Allah yang dijelaskan dalam Wahyu 14 ayat 6 ini merupakan tugas terbesar yang pernah dilakukan kepada gerejanya, yaitu gereja Tuhan. Ini adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk memberikan hidup kita kepada tugas termegah surga, untuk mengungkapkan kasih Allah yang tak terpahamkan tepat sebelum kedatangan Yesus kembali. Ketika kita memasuki hari Kamis dengan satu pergerakan misi, melalui belajar kitab suci yang tekun dan mendalam, orang-orang Advent mula-mula ini memiliki pemahaman yang berkembang tentang pentingnya pekabaran ini. Mereka merasakan bahwa Allah memiliki pekabaran yang dibuat khusus untuk saat ini. Sebuah pekabaran akhir zaman yang mendesak yang harus diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum
untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus kembali. Pekabaran 3 malaikat telah menjadi motivasi bagi misi-misi Advent sejak awal. Dan mereka adalah orang awam yang percaya bahwa Yesus akan segera datang. Kita memasuki hari Jumat kesimpulan. Injil adalah untuk setiap orang. Kristus yang mati bagi orang lain, mati bagi mereka juga. Adalah bagi setiap orang dari anak-anaknya. Demikian pula rahmat dan kuasanya. Yesus senang kita datang kepadanya sebagaimana kita ada, berdosa, tidak berdaya, dan hanya dapat bergantung kepadanya. Kita boleh datang dengan semua kelemahan kita, kebodohan kita, dalam keadaan penuh dosa, dan bersimpuh di kakinya dengan penuh penyesalan. Ini adalah keindahan dari Injil. Kita tidak perlu takut. Yesus tidak berdiri dengan sabuk pecut rasa bersalah untuk menghukum kita. Dia berdiri dengan lengan lebar untuk melingkungi kita dalam kasih-Nya, mengampuni kita, dan mengutus kita sebagai saksi yang berkuasa bagi Dia pada zaman akhir ini untuk menyaksikan kemuliaan dari anugerah-Nya. Demikianlah pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati.